Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oh, sebelumnya terima kasih banget nih kamu udah mau aku undang buat wawancara kita buat ngobrol-ngobrol santai gitu. Aku tuh mau tahu informasi tentang bisnis yang sedang kamu jalani. Mungkin aku mau memberikan pertanyaan atau beberapa pertanyaan gitu yang menyangkut bisnis yang sedang kamu jalanin gitu. Boleh ya? Ya boleh. Oke. Sekarang kamu sibuk ngapain sih, Zi? Ya, sekarang mah nggak sih ngapa-ngapain, cuman ada beberapa aktivitas seperti kuliah, terus menjalankan beberapa bisnis kayak sekarang kan lagi jalanin usaha juga, rintis yaitu Aquatic Sales Group, terus ada juragan lele, saung lele, terus sama sekarang juga lagi asik-asiknya, lagi suka banget itu di angkringan cerita. Jadi angkringan cerita itu kayak usaha baru lah gitu ya kan, lagi belajar-belajar juga ke dunia kuliner gitu. Ya itu aja sih sejauh ini aktivitasku, selain ada beberapa aktivitas di komunitas kayak semacam duta wisata gitu juga, itu juga ada kegiatan-kegiatan sosialnya. Itu sih sejauh ini aktivitas sehari-hari. Banyak juga ya, berarti sibuk banget kamu nih. Terus kuliah kamu keganggu nggak sih kalau kayak gitu? Kamu kan ada bisnis, terus ada juga kegiatan-kegiatan di luar, terus masih ada tanggung jawab kuliah juga kan? Iya, ada ya. Itu itu kadang-kadang sih agak sedikit susah juga ya ngatur waktunya. Cuman bisa-bisa kita lah ya kan main-main waktunya itu gimana. Ya harusnya kan kita bisa memprioritaskan yang mana. Jelas skala prioritas kuliah itu tetap nomor satu sejauh ini. Jadi kamu tadi kan nyebutin ada beberapa bisnis yang lagi kamu jalanin ya. Nah, aku nih kayak pengen tahu gitu tentang salah satu bisnis kamu nih yang Aquatic Zeus Group ini ya. Jadi aku mau tahu dong ceritain awal mula kamu bisa gitu. Awal mula emang kamu mikirnya udah emang bener-bener mateng mau diriin bisnis ini atau emang berawal dari iseng-iseng aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya karena kejebak itu ada juga, terus iseng-isengnya juga ada. Karena berapa tahun yang lalu aku lulus SMP, itu daftar kuliahnya sebenarnya pengennya ke otomotif. Hanya SMP? saja, iya lulus SMP, daftar kuliah ke SMK kan, SMK-nya mau otomotif gitu. Oh Tapi iya. nggak keterima Oke. otomotifnya. Nggak keterima di otomotif, terus ibu pengennya SMK-nya itu di luar, maksudnya di luar kota gitu. Ya udah nyari-nyari kuliah di sekitaran sana, ternyata adanya ketemu SMK Perikanan dan Kelautan gitu. Akhirnya daftarlah di sana jurusan agribisnis perikanan. Jadi awal mula di mana aku terjun ke bisnis ini sebenarnya dari SMK dulu. SMK dulu kebetulan aku deket sama guru di mana mereka membiayai saya, aku juga untuk mulai bisnis ikan lele itu di deket kelas, ya deket kelas itu ada lahan, terus mereka biayai, aku yang urus gitu. Nanti modal mereka terus keuntungan bagi dua. Itu awal mula terjun ke dunia perikanan. Terus lanjut lagi lulus SMK-nya. Ini bingung kan ngapa-ngapain, daftar kuliah juga belum kan, habis ujian tuh ya udah pulang kampung, di samping rumah lihat ada lahan sedikit, ya udah mulai mulai lagi usaha usaha budidaya ikan lelenya di sana di samping rumah. Awalnya dari terpal itu dindingin sama kayu-kayu itu, pokoknya sederhana banget, mulai dari satu kolam terus dibikin dua kolam, terus lama kelamaan ah tetangga udah mulai merasa keganggu lah sama bau yang dikeluarkan dari budidaya itu kan, karena uh, pencemaran udara cukup cukup mengganggu lah di sekitaran rumah. Akhirnya kita udah punya sekarang di lahan 7.500 meter persegi, walaupun belum semua lahan yang kita gunakan untuk budidaya ikan lelenya. Itu sejauh ini uh, sejarah singkatnya Aquatic Group. Jadi berarti
Ini Aquatic Sales Group itu udah berdiri sejak kamu SMK ya? Udah kamu diriin gitu? Itu Atau lulus SMK, berarti awal-awal 2020 lah ya, itu udah ngerintis di samping rumah. berarti sekitar awal mula masuk kuliah berarti ya? Iya, Kan kita ah, masuk kuliah iya 2019 sekitar nih. segitu. Iya. Oke. Jadi sampai sekarang lokasi bisnis kamu ini, budidaya perikanan kamu ini masih di daerah yang sama gitu berarti? Masih dekat rumah atau? Daerahnya masih sama, hanya saja lahan sudah lahan khusus untuk budidaya dan jauh dari, Hmm, tidak terlalu dekat dari pemukiman warga juga. oke. Kamu pas awal, tadi udah diceritain ya tentang kamu awal diriin ini. Jadi pas kamu bener-bener diriin Aquatic Sales Group ini, itu kamu sendiri, bener-bener sendiri atau kamu membentuk tim gitu, kamu ngajak orang, ngajak keluarga atau ngajak saudara Ya gitu? karena eh, ajang membuka budidaya ikan lele ini sebenarnya karena gabut aja awal-awalnya, terus punya basic perikanan, ya udah buka di samping rumah. Jadi itu awal sendiri aja, sendiri. Terus sekarang udah punya beberapa tim, walaupun timnya belum semaksimal yang diharapkan, terus belum sebagus tim-tim usaha yang lain juga begitu. Oke. Terus aku mau tanya lagi nih, kan bisnis Aquatic Sales Group ini kan udah jalan beberapa tahun nih. Nah, Iya, pasti pas awal mula tuh butuh modal yang gede banget nggak sih? Terus kamu juga dapat modalnya dari mana? iya. Enggak gede ya, pertama tadi kan palingan kita di modal 1 jutaan, awalnya itu di 1 jutaan lah paling paling gedenya itu, karena berawal dari iseng-iseng itu tadi, terus kita tambah lagi gitu kan, setiap panen kita tambah lagi kan, semakin sering kita panen kan modal kita ntar tambah lagi begitu. Ya setelah itu karena udah melihat prospeknya lumayan bagus dan uh, bisa dijalanin sambil kuliah juga, akhirnya Zizi mikir ini gimana sih cara cari modalnya juga kan. Ya udah Zizi ketemu sama teman-teman, ternyata ada beberapa teman yang mau investasi di Zizi walaupun itu belum maksimal bagaimana sistemnya begitu. Tapi sejauh ini kita baik-baik aja di investasinya. Berarti sampai sekarang tetap ada investor gitu ya Iya, buat. sekarang ada investor, ada 2 investor, itu teman-teman Zizi waktu kuliah sama kakak kelas Zizi waktu kuliah. Oke. Bukan Terus waktu kuliah, waktu SMK ya. oh, oh berarti investor pas SMK gitu kan? Iya, Sampai sekarang masih berarti investor itu ya? iya masih juga. Terus ada dari keluarga saya juga, mbak saya itu ya salah satu pemodal saya juga. Kita nih dari tadi bahas tentang aquatic sales group gitu kan. Sebenarnya di aquatic sales group itu jual apaan sih? Iya, Kalian tuh iya. menjual apa? Kita cerita-cerita aja Budidaya tentang buaya kah? Aquatic. Budidaya apa gitu? Coba Jadi jelasin. di Aquatic Jazz Group itu ada 2 produk, Hmm. di mana produk itu yang pertama ada produk dari Juragan Lele, itu bagian dari brand yang kita miliki juga dari Aquatic Jazz Group. Juragan Hmm. Lele itu punya produk frozen food. Frozen foodnya itu ya lele bumbu juragan sama lele bumbu desa, yang dimana sekarang kita lagi mengembangkan dan lagi memikirkan bagaimana menambah frozen food lainnya, mungkin dari ikan nila, ikan gurame, bumbu juragan itu yang jelas sekarang produk yang sudah ada lele bumbu juragan sama lele bumbu desa. Terus ada dari saung lele. Saung lele ini mengeluarkan produk ya seperti cabai, sayuran, terus ada juga yang jelas yang utama hmm, lele konsumsi, dan sekarang lagi kita pikirkan, lagi kita kembangkan juga budidaya ikan nila, ikan gurame dan lain-lainnya. Dan untuk melihat peluang ke depannya dan bagaimanapun orientasi bisnis harus berjangka panjang dan tidak bisa stagnan saja, kita sekarang lagi
proses menjalankan pengembangan aplikasi Politani, di mana aplikasi Politani ini bisa untuk marketplace hasil perikanan dan pertanian. Jadi di mana mitra kita bisa menjual hasil panen mereka langsung ke mitra kita juga, di mana mitra kita nantinya ada rumah makan dan lain-lain. Terus aplikasi Politani ini juga solusi bagi pemuda ataupun para petani yang sudah menjalankan usaha untuk mengembangkan skill dan soft skill mereka itu, dan mereka juga bisa bertemu langsung dengan mentor-mentor terpilih yang sudah disediakan aplikasi Politani. Ya, sejauh ini masih dalam proses pengembangan, entah bagaimanapun nantinya, semoga aja aplikasi ini bisa launching. Amin. Harapannya bisa untuk inovasi kita ke depan. Terus ngomongin tadi nih produk-produknya, berarti sampai saat ini produk yang keluar itu berarti kamu ngejual ini ya, lele gitu kan? Ya, juragan lele sama saung lele sejauh ini. Ya, berarti terus kamu mau ngembangin apa namanya? Aplikasi Ngembangin, Politani. terus mau ngomongin tentang produk nih. Jadi pas awal mula Aquatic Sales Group berdiri ini emang langsung fokus ke apa namanya pengembangan perikanan ikan lele itu dijualnya dalam bentuk bahan yang dalam bentuk produk yang frozen food gitu, atau berawal Sebenarnya dari gimana? kita cukup sederhana awalnya itu. Kita cuma budidaya ikan lele, jual lele dengan per kilo, kita jual ke konsumen, ke tengkulak atau penampung. Itu kita jual begitu aja. Terus karena ada tetangga atau warga-warga yang beli per kilo, yang mau minta langsung dibumbuin gitu. Ya udah kita mikir bagaimana caranya kan. Ya udah kita bungkus dalam plastik biasa aja, kita plastik resek itu kita antar. Mikir, wah ini nganter ginian kayak gini, malu lah ya kan. Saya masih muda juga, nganter-nganter kayak gini. Nggak ada yang istimewanya lah. Akhirnya kita bikin packing sendiri, kemasan sendiri, ya mengurangi malu kita lah, kita bikin brand sendiri, juragan lele begitu. Untuk partai besarnya kita tetap ada di saung lele, di mana para penampung tetap bisa mengambil lele ukuran konsumsi untuk rumah makan mereka yang sudah bermitra dengan mereka, itu tetap ada. Oh, berarti awal mula pemasaran produk Aquatic Sales Group ini berarti kayak lele-lele siap konsumsi gitu ya, Iya sih, lele-lele yang sebenarnya masih belum diolah gitu. berawal dari ibu rumah tangga yang butuh makanan perikanan, hasil perikanan budidaya air tawar yang praktis. Ya udah kita ciptakan produk ini. Berarti kadang tuh ide-ide produk baru muncul tuh biasanya emang dari konsumen nggak sih? Kayak dari permasalahan konsumen gitu, akhirnya kita bisa ambil. Iya benar. Kadang apa namanya dari produk yang kamu jual nih, itu yang bahasanya apa ya, kayak yang best seller gitu loh, yang lebih sering dicari gitu. Itu apa? Dari beberapa Ya produk yang sebenarnya kamu jual. karena permintaan ikan lele itu cukup besar di pasaran, khususnya di daerah saya, Bangka Barat, itu permintaannya tuh wah gila banget. Jadi itu ibu rumah tangga juga suka banget itu untuk budidaya hasil perikanannya itu ikan lele bumbu juragan sih. Oke. Kamu ini nggak sih kayak target pasar kamu nih, itu tuh siapa gitu? Ya karena saya terjun udah ke usaha yang memang benar-benar pasarnya udah ada. Jadi target pasarnya itu memang ikut alur aja. Kecuali sekarang saya mikir bagaimana untuk kedepannya. Kayak menciptakan aplikasi tadi, terus untuk juragan lele tadi, lele bumbu juragan, itu kita targetkan ke ibu-ibu rumah tangga, dan untuk lele konsumsinya, ukuran konsumsi kita targetkan ke rumah makan.
pecel lele gitu. Berarti sekarang yang buat lele konsumsi itu yang udah diolah itu berarti udah masuk ke rumah makan dan kayak Enggak pecel lele yang gitu ya? enggak yang lele bumbunya itu kita sistemnya kerjasama dengan reseller. Oh, oh berarti udah punya beberapa reseller dong? Iya, sekarang udah punya beberapa reseller, walaupun belum banyak dan masih di daerah-daerah sini saja, tapi udah bisa lah untuk menambah pundi-pundi pendapatan. Gitu. Oke, terus aku mau tahu nih ya, kamu ngelakuin promosi atau penyebaran informasi bisnis kamu nih secara offline gitu. Maksudnya kan kamu tadi bilang kan kayak Hmm, target pasar kamu ini kan orang-orang di sekitar kamu juga. Nah, iya. itu kamu ngelakuin promosi penjualannya tuh kayak gimana sih yang secara langsung gitu? Untuk promosi penjualannya, karena target pasar saya, pangsa pasar saya, usaha aquatic Zero Group juga belum terlalu besar dan memang sudah jelas gitu. Dan, para penampung di sini tuh memang mencari di mana ada yang budidaya. Gitu. Jadi kita sudah kerja sama beberapa sama penampung, kita sudah tahu juga, kita cari. Gitu. Terus untuk pemasarannya kita sekarang yang menggunakan Instagram dan Facebook itu sejauh ini belum yang wow-wow banget, tapi kita karena kita mikir produk kita bagaimana, jadi sejauh ini kita bermainnya ranahnya offline dan reseller. Hmm. Terus aku pernah lihat nih ya di Instagram itu kalian juga kan melakukan promosi di sana juga kan? Ya, Ya nggak sih? Jadi aku tuh pernah lihat kayak beberapa kali feed Instagram dari Aquatic Sales Group ini tuh melakukan promosinya juga dengan cara pemberian informasi nggak sih kayak ilmu-ilmu baru iya, buat masyarakat terutama buat para apa sih, pengguna media sosial yang ngikutin Instagram kalian ya nggak sih? Itu iya, berarti kayak salah satu cara promosi juga. iya cara promosi juga karena Oke. kita untuk mendekatkan konsumen itu tidak langsung harus menjual produk kita juga. Kita harus ajak mereka berkomunikasi dulu. Walaupun bagaimanapun caranya, mungkin kita dengan memberi tips, terus kita memberi informasi, hal-hal semacam itu kita bisa menjalin komunikasi dengan konsumen kita. Dan karena usaha ini juga termasuk yang pertama di desa saya. Jadi di desa saya itu yang pertama itu membuat saya harus butuh effort yang lumayan juga untuk mempromosikan dan harus menjelaskan bagaimana. Terus juga tadi berarti tadi kamu juga jelasin tentang ini loh apa namanya aplikasi Politani Ya, ya kan berarti kalian ini kamu itu udah kayak melek banget ya tentang bagaimana manfaat dan pemasaran produk iya, atau bisnis iya, dari aplikasi dari media sosial gitu. iya itu Terus kalau dalam rangka untuk supaya bisnis ini tidak stagnan aja. oke, biar dia bisa merambah pasar yang lebih luas berarti ya. Iya, Oke, ini idenya keren banget ya. Maksudnya kayak sampai kepikiran buat bikin aplikasi, buat kayak semacam marketplace nggak sih? Kayak iya, gitu kan. ada ruang belajarnya juga. Hmm, jadi kayak dia nanti isinya kayak ada ruang untuk belanja, terus ada kayak ruang untuk belajar juga gitu ya? Iya, Atau gimana? iya, aplikasinya itu ada 4 fitur. Kalau nggak salah, Hmm, fiturnya itu ada marketplace, terus oke. ruang belajar perikanan pertanian, Hmm, ruang ketemu mentor di mana para konsumen bisa langsung ketemu mentor pilihan kita tadi. Terus ada ruang cerita di mana kita membagi berbagai cerita dari eh, para pelaku usaha perikanan pertanian. oke. Iya, sejauh ini itu. Eh, kalau menurut kamu nih dari bisnis yang kamu lakuin itu sebenarnya lebih berpengaruh apa namanya promosi secara offline atau dengan menggunakan media sosial.
Eh, untuk memperluas pangsa pasar, kita harus banget itu secara online. Oke. Untuk mempertahankan konsumen, kita harus dengan offline. Itu aja sih yang saya lakukan sekarang. Karena kita harus bercengkrama langsung dengan reseller kita, dengan para penampung kita harus secara offline gitu. Mungkin kita sering-sering ngobrol, sering-sering ajak makan lah begitu. Ya hal-hal yang kayak gitu, Zizi rasa itu berpengaruh banget untuk mempertahankan konsumen kita. Untuk memperluas pangsa pasar, kita tidak bisa menjangkau dengan secara offline. Jelas hal itu bukan lagi pada zaman dahulu yang harus ya walaupun sekarang masih worth it lah untuk promosi secara offline. Tetapi untuk memperluas secara seluas-luasnya itu kita harus bangun secara online. Karena kita bisa menjangkau pengguna sosial media itu cukup banyak. Hal itu memperkenalkan produk kita dengan mudah dan menarik pelanggan kita juga dengan mudah karena dengan beberapa desain kita untuk menarik pelanggan kita. Berarti bisnis Aquatic Zeus Group ini juga udah apa namanya sadar tentang bagaimana cara menjual produk dengan penyesuaian harga yang baik gitu loh. Jadi kayak kamu tadi bilang tentang packaging juga kan, terus Iya, tentang desain. Jadi menurut iya, kamu itu penting ya tentang bagaimana. Padahal itu kalau orang sangat lihat tuh penting. biasanya mungkin sepele ya, kayak tentang desain gitu atau Iya, tentang konsep feed Instagram kalian gitu. iya. Apa lu iya iya doang. Itu Maaf. hal-hal yang kayak itu harus harus banget dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha, saya rasa seperti itu. Berarti apa namanya aplikasi kalian berarti udah ada dong sebenarnya, cuma belum Belum di dipublish aja launching gitu, belum aja, di belum launching. di Jadi launching rencana karena kapan? ya kita belum tahu lah ya, kita lihat pasarnya gimana, kekuatan tim kita gimana nantinya. Terus keprofesionalan tim juga harus kita lihat udah siap apa belum untuk terjun ke publik. Hmm. Oke. Selama ini ya diriin Aquatic Sales Group ini itu kan beberapa tim nih. Jadi kan banyak kotak. Nah, kalian pernah nggak sih kayak merasakan kendala-kendala gitu loh? Kendala-kendala yang mungkin dari kendala yang sepele sampai kendala-kendala yang emang benar-benar berat. Iya itu sering banget lah ya, karena namanya juga usaha. Hmm. Kita pernah, itu ikan lele yang kita budidayakan itu mati masal pernah. Mati Hal semua? itu, iya itu pernah. Mati masal pernah. Terus omset kita naik turun itu kan juga pernah. Namanya juga usaha. Ya namanya juga usaha rintisan. Masih banyaklah kendala-kendala yang kita hadapkan. Dari mana tim kita juga belum kuat kan. Jadi kayak selama ini ya, tapi kayak maksudnya kalian bisa gitu loh buat mencari solusi dari setiap masalah yang ada gitu kan. Sampai akhirnya sampai sekarang Aquatic Juice Group tuh masih ada. Jadi berapa Iya. tahun loh dari 2019? Bukan dari Dari sorry, 2020 lah kita hitung. 20, 21, 2020 20. kita jalan di usaha di lahan sendiri itu dari akhir 2020 gitu. Kita udah di lahan sendiri. Tapi ini konsep Aquatic Zeus Group tuh kayak seakan-akan ini ya, kayak dia tuh ada pusatnya. Terus habis itu dia ada yang contoh nih, ada yang saung lele, dia jualnya produk apa-apa-apa. Terus ada yang juragan lele, dia produk apa-apa-apa. Terus kamu juga ada Iya. apa tadi namanya Politani. Aquatic, iya, Nah, ada Politan. kayak gitu juga. Itu Ya, kalian karena sebenarnya ini rancangan usahanya itu untuk sekelas usaha yang besar ya, mm-mm. mimpinya harapannya ke depannya untuk usaha ini bisa besar lah gitu. Jadi kita rancang dari pitch skill, dari kita mulainya aja langsung dengan konsep yang lumayan menarik lah ya kan, di mana modal kita juga belum gede,
kita bikin rancangan biar kita enak kerjanya itu gimana. Jadi Aquatic Jazz Group itu kayak semacam manajemennya, terus punya anak-anak manajemennya gitu. Ya ada Juragan Lele, Politani, Sawang Lele. Jadi setiap kinerja mereka dipantau oleh manajemennya, yaitu Aquatic Jazz Group. Keren. Jadi maksudnya kayak dia usaha yang emang benar-benar dari nol, tapi dia tuh bukan usaha yang sederhana sebenarnya ya. Sebenarnya tuh kayak konsep yang kamu diriin gitu sama tim. Mbak Fadila juga yang tahu ya gimana. Mungkin yang saya tahu ya seadanya aja lah gitu. Ya kan saya kayak dia bisnis baru, tapi konsep yang dia angkat nih bukan suatu hal yang kayak sekedar kamu beternak, kamu budidaya, panen, jual, selesai kayak gitu. Modal muter udah kayak gitu beres. Enggak kan? Jadi Ya karena kita kalian tuh berusaha harus mikir mengembangin. dari hulu ke hilirnya juga ya. Nah, jadi aku kayak ngelihat ini bisnis menggunakan media sosial sekali gitu. Mesti kalau kita lihat nih ya, padahal dia bergeraknya di tempat, kalau mungkin ya kalau aku nih akan di sini nih, jadi kayak kalian tuh bergeraknya di tempat yang jauh gitu loh, di luar pulau kan, aku di Jawa, kalian di Sumatera gitu. Iya. Terus ini aku mau tanya lagi nih, aku ini mau kepo aja sih, pas kamu buka bisnis ini ada kendala kayak dari orang tua gitu nggak? Ya ada lah ya mungkin ya karena orang tua khawatir kita nggak bisa bagi waktu, dimana kita harus kuliah dan harus usaha juga. Tapi saya tertolong banget dan merasa bersyukur banget, dimana sistem kuliah bisa online dan kita bisa menjalankan kuliah sekaligus berusaha juga. Jadi kita bisa membuat bisa melakukan aktivitas di mana harus dituntut harus kuliah dan usaha itu bisa berjalan berbarengan, itu saya rasa membantu banget. Kamu pernah nggak sih kayak membawa bisnis kamu ini ke luar gitu loh, kayak contoh nih kayak kamu promosiin kemana kamu ikut ini, atau mungkin bisnis kamu ini pernah kamu lombakan gitu kayak bisnis plan-nya atau apa gitu? Sejauh ini enggak, cuman ada beberapa kita pernah menjadi sponsor di mana di acara Aquafest, yaitu lomba Aquafest itu acaranya di Bangka Belitung. Ya pokoknya acaranya gede banget lah di bidang perikanan, di mana ada kontes ikan, terus ada paper tentang perikanan di mana penyelenggaranya ini Universitas Bangka Belitung. Kita menjadi sponsorship di sana. Terus kita pernah menjadi sponsorship di acara turnamen steng, turnamen takraw, itu pernah juga. Ya hal-hal semacam itu kita memberikan manfaat untuk acara orang lain, kita juga bisa mendapatkan manfaat di mana brand kita bisa dikenal begitu. Ya saya rasa begitu sejauh ini. Berarti itu salah satu strategi pemasaran juga ya? Iya, itu sampai salah udah satu strategi pemasaran turun kita. ke apa namanya, dapat sponsorship. Iya. Sebenarnya masih banyak yang aku mau tanyain sih, tapi kayaknya kita udah kelamaan banget ya. Iya. Aku mau tanya ini aja deh. Menurut kamu, jangan capek gitu dong Bapak, saya akan tanya. Iya. Ini nih, tentang kayak kelebihan sama kekurangan penggunaan media sosial untuk untuk perkembangan kayak atau pemasaran bisnis kamu. Oke. Untuk sosial media kita itu tidak ada kekurangan di sana. Maksudnya kekurangan sosial media itu nggak ada. Kalau menurut saya, cuman kekurangannya itu dari kita sendiri, mungkin karena kita mendesainnya kurang menarik, terus kita nguploadnya itu mut-mutan. Nah, itu jelas banget dan sering banget para yang ngasih seminar-seminar itu sering banget mereka bilang jangan mut-mutan, terus desainnya harus menarik. Hal-hal semacam itu yang harus kita jaga konsistennya, terus desainnya harus kita perbaiki.
hal itu berpengaruh banget untuk menarik konsumen baru. Oke. Kita kayaknya udah lama banget ya. Iya. Iya. Makasih banget udah mau menjawab semua pertanyaan aku. Terakhir, Iya. Oke. terakhir nih aku mau tahu dong pesan dari kamu buat para pemula yang mau menjalanin bisnis. Wah, saya kalau memberi pesan untuk orang lain, saya rasa belum bisa, tapi saya akan memberi pesan untuk saya sendiri begitu. Oke. Oke, pesan untuk saya sendiri kalau mau menjalankan bisnis itu harus konsisten dan inovatif. Itu aja. Oke. Itu poin pentingnya ya. Iya, yang penting itu. Oke, udah cukup. Kita aja pesan-pesannya. Cukup itu aja. Oke, terima kasih. Makasih ya udah mau ngeluangin waktu buat aku wawancara dan makasih jawaban-jawaban kamu itu manfaat banget buat tugas aku dan aku. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.